15 ayat 16 dikatakan ini, You didn't choose me, I chose you. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan. Kita bersyukur saya ada di tengah-tengah pemimpin tugas. Saya bersyukur bertemu dengan teman-teman yang luar biasa. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Dan keberadaan kita di tugas ini, setiap kali saya mungkin saya bersyukur Tuhan yang menempatkan kita. Untuk apa, saudaraku? Selalu mengatakan bahwa untuk menghasilkan buah. Buahnya itu apa? Jiwa. Melalui apa? Melalui man-to-man ministry. Melalui teman-teman kita. Kemudian baru Tuhan mengatakan, apapun yang kau minta di dalam, kita udah bekerja keras, sudah melayani bagus, tapi mengapa sampai hari ini kok masih seperti itu juga? Jadi diingatkan lagi bahwa aku menempatkan engkau di full gospel ini untuk menghasilkan buah yang tetap. Di Mesir mengatakan buah yang baik, buah yang bukan busuk. Saudaraku, saya baru 60 tahun, saya di full gospel sebenarnya nggak sampai 30 tahun, tepatnya baru 28 mau 29 tahun. Ya, jadi saya supaya ini kadang-kadang hal yang kecil tapi harus clear supaya integritinya harus benar. Ada dua hal di full gospel ini yang menjadi membuat full gospel bertahan, kita bertahan. Ada dua. Yang pertama adalah pribadi kita, manusia, member, leaders full gospel, dan kedua organisasi itu sendiri. Nah, saudaraku, saya mulai start di full gospel ini. Saya nggak tahu mau mulai dari mana, tapi saya merasa saya harus sharing apa yang kurang lebih 7 tahun dan 5 tahun terakhir ini yang kita lakukan di Jepang. Saya kebetulan jabatan terakhir itu it's not about jabatan lah, tapi saya dipercayakan sebagai International Vice President untuk Mid Asia. Jadi saya bertanggung jawab untuk negara-negara di Asia setahun masih 3. Selama 7 tahun ini, apa yang kita pelajari di setahun 4 kali, 3 kali, 2 kali men's camp, sekali family camp, 1 kali nasional konvensi. Dan selama itu hanya 5 topik ini yang kita bicara. 5 topik ini. Kita nggak punya LCD, tapi next time nanti mungkin kalau ada. 5 topik ini. Setiap leader full gospel yang ada sini pasti adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Even member pun. Okay. Itu paling penting. Nah, sesudah ini 5 topik ini yang kita tidak bicara, Pak. 5 topik ini bicara, yang pertama bicara tentang foundation, fondasi. Jadi Pak, you bayangkan 7 tahun kali 4 kali topiknya nggak berubah. Kita bicara yang pertama tentang sesudah keselamatan yang harus dibereskan. Jadi malam saya akan sharing sedikit tentang 2 hal, pribadi sebagai member full gospel, dan kedua baru kita bicara tentang kegiatan chapter. Yang pertama tentang pribadi. Orang-orang Jepang adalah orang-orang yang punya komitmen yang luar biasa, Pak. Saya datang, saya melihat orang-orang yang mulai ikut dari national presidennya tuh guru, Pak. Guru, tapi sensei. Ada 4 orang jabatan di Jepang yang dihargai. Politician, guru, dokter, sama apa lagi satu. Tapi guru ini jabatan yang sangat dihormati, sangat tinggi sekali. Dia guru SMA. Dan member mereka sangat disiplin. Dan khususnya 5 tahun terakhir ini ketika saya pergi, ini 5 topik yang kita bicarakan. Yang pertama, bicara tentang fondasi. Jadi setiap nanti Kyoto ini datang bicara konvensi juga, bicara tentang foundation juga, cuma gantian. Nah, siapa master foundation, siapa master calling. Nah, apa yang kita bicara di dalam foundation? Sebelum kita masuk ke organisasi full gospel, ini di full gospel yang diajari. Yang pertama, kita mesti benar-benar tahu
bahwa ketika kita diselamatkan, yang harus dibereskan pertama adalah foundation. Fondasi itu bicara tentang apa? Beberapa hal yang kita harus tahu. Yang pertama, sebagai pribadi kita, sebagai leaders dari Full Gospel, chapter members Full Gospel, adalah apakah fondasi bicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan, intimasi kita dengan Tuhan. Apakah para pemimpin kita di tempat ini, saudara masih berdoa, saudara masih baca Alkitab setiap hari? Orang Jepang, Pak, saya 5 tahun yang lalu bicara ke mereka, kalian yuk bagaimana ini? Ya mungkin Bapak banyak yang nggak tahu. Saya nggak tahu, harus terlalu banyak yang harus dibicarakan. Tapi saya tuh nggak pernah punya pendidikan. Saya dari Papua, lulus SMA, masuk di sini nggak ada uang untuk sekolah, jadi kerja jadi salesman. Mulai dari salesman sampai hari ini tahun 98, nanti di chapter saya akan cerita. Tapi fondasi ini sangat penting sekali. Ketika bicara fondasi, bicara tentang intimasi, intimasi kita dengan Tuhan. Tanpa ini, tanpa hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita nggak bisa bikin apa-apa. Yang Bapak tadi sharing, itu bicara tentang intimasi dengan Tuhan. Salam untuk Pak J. Awandatu. Ada 3, Bapak bilang Tomang Chapter, beliau menginvestasikan banyak hal ke Tomang Chapter. Bapak ngomong dia, beliau pasti ingat. Awal Tomang Chapter ada 3 hamba Tuhan yang merupakan menanam fondasi. J. Awandatu, Pak Royandi Hutasoe, dan Pak Julius Ishak. Mereka ini ada, Pak Awandatu setiap minggu ngajarin kita. Setiap minggu, teaching and training belum ada waktu itu. Jadi beliau yang teaching and training untuk kita. Jadi yang pertama itu, Pak, bagaimana intimasi dengan Tuhan. Kita ini business people. Saya itu nggak bisa dengar suara Tuhan seperti pendeta-pendeta. Tapi saya bisa dengar suara Tuhan lewat baca. Yuk baca Alkitab bisa. Saya setahun at least 3 kali selesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Saya punya Alkitab ada di mobil tadi, saya lupa. Saya bisa tunjukkan ke Bapak setiap hari Bapak lihat. Di Jepang saya ngomong sama mereka 5 tahun yang lalu. Saya sharing banyak. Ada orang kontraktor, udah 3 generasi ngerjain kontraktor maintenance kereta api di stasiun pusat di Osaka. 3 generasi anak orang Kristen. Tapi 5 tahun yang lalu dia terbeban, susah sekali, tidak ada waktu. Tapi waktu saya sharing tentang ini, orang Jepang itu bukan dengar, Pak, mereka lakukan. Bapak ikut saya nanti di bulan depan Maret ini ya. Harus ikut karena itu pas musim bunga sakura, dan di tempat ini paling bagus. Sekarang mereka, saya juga kalah. Dulu saya usul mereka 5 pasang, satu tahun bisa 3 kali. Sekarang Pak 15 pasang. Semua mereka orang Jepang itu komitmen. Jadi intimasi dengan Tuhan, baca Alkitab, luangkan waktu. Saya itu susahnya tuh apa Pak? Mempersiapkan ini juga saya tetap punya tanggung jawab karena intimasi dengan Tuhan is all about. Fondasi yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan melalui berdoa, baca Alkitab. Yang kedua, fondasi yang dibangun harus apa? Family kita. Family kita. Fondasi family is all about. Chapter-chapter yang mati, pemimpin-pemimpin Full Gospel yang mengalami problem, yang paling besar adalah keluarga. Mengapa? Ketika Anda jadi chapter presiden, Anda menjadi yang berkorban paling banyak itu keluargamu. Nomor 1 apa yang dikorbankan? Waktunya. Anak-anak akan merasa benci kepada Full Gospel karena merasa Full Gospel mencuri waktu papanya. Istri-istri akan merasa ditinggalkan Full Gospel, ditinggalkan karena pelayanan, namanya pelayanan Full Gospel. Sehingga membangun keluarga itu terpenting. Saya bersyukur Pak, karena saya ke Full Gospel, istri saya yang bawa ketemu dan dia mengerti hal ini. Saya bersyukur sekarang mantu saya, anak saya, calon mantu saya, semua tahu
Kalau kamu masuk jadi mantu saya, ya udah harus ngertiin calon mantu cewek, calon mantu cowok pun terlibat harus di Full Gospel. It's not by force, tapi mereka bisa melihat, oh papa ini, saya lahir di Papua Pak, jadi ini saya orang Jawa. Di Full Gospel ini Tuhan merubah karakter saya. Saya akan sharing bagaimana nanti saya mulai start di Tomon Chapter. Okay. Tapi yang kedua adalah family. Jadi fondasi yang paling pertama harus hubungan dengan Tuhan, yang kedua family dulu. Ya, family. Jangan, saya di Tomon sering mengatakan, kalau you belum bisa urus family-mu, you jangan urus pekerjaan Tuhan. Family, istri, anak-anak, ini penting sekali. Waktu saya mau jadi presiden Tomon Chapter, saya nggak peduli teman-teman, istri saya, anak saya, papa pantas nggak ya? Anak saya yang paling tahu. You boleh bilang you hebat gimana, tapi saya udah bertemu 25 tahun sampai 29 tahun di Full Gospel ini. Banyak pemimpin Full Gospel yang bagus itu di mimbar aja. Tapi keluarga, kalau tanya keluarga mereka, istri saya adalah dipilih Pak Benak untuk nasional, punya advisor, Ladies of the Fellowship. Nah dia yang sering kasih tahu, Ardian, you punya Ardi, you kenal nggak Ardi lu yang ini ya? Dia tuh masih gamparin istrinya, sering pakai, you punya filter ini, karena istrinya sering, istri saya itu teman baiknya istri Baham, jadi mungkin dia nggak sampai ke Baham, tapi cerita ke istri saya, ya. Jadi bagusnya cuma di chapter, dan seringkali kita pakai alasan di chapter ini untuk menghindari supaya bisa ke tempat yang lain. Ya. Jadi nomor 2 yang terpenting adalah keluarga kita, ya. Istri, anak-anak kita. Contoh anak, kalau kita tahu bahwa Full Gospel ini tempat yang baik, kalau kita tahu restoran yang baik, siapa yang kita bawa pertama? Istri dan anak-anak kan baik. Jadi harus kelihatan itu. Orang boleh bilang you hebat, Pak Hamdani boleh bilang hebat, tapi nggak ada gunanya kalau istri saya, anak-anak saya bilang saya brengsek, sopir saya bilang saya brengsek. Percuma Pak. Orang terdekat, keluarga kita tuh nomor 1, istri, anak-anak saya. Saya bersyukur karena perubahan yang mereka melihat saya di wadah ini bisa berubah. Jadi mereka ikut-ikutan di Full Gospel. Istri saya dukung. Yang ketiga Pak, tadi apa yang pertama? Hubungan dengan Tuhan. Sebagai pemimpin, kalau Anda tidak baca Alkitab, berdoa, paksain baca Alkitab, nanti jadi kebiasaan, jadi habit. Kalau saya nggak baca Alkitab, saya rasa, dan saya garansi saudara ya, orang Jepang, teman-teman kesaksian, nanti kalau Bapak ikut saya sekali, pasti tertransfer, Bapak bisa dengar kesaksian mereka. Yang saya bilang tadi, dia tuh pusing. Sekarang, sesudah dia mulai praktekkan ini Pak, jam 8, jam 9, karena dia akan memulai kerjaan itu tengah malam sesudah sepi baru mulai kerja kan. Dulu dia kerja dari pagi sampai malam, sampai pagi pun nggak selesai. Sekarang dia pimpin orang-orangnya, berdoa dulu, semua smooth. Istrinya begitu ada men's camp, you harus pergi. Pernah ulang tahun pernikahannya, kamu harus pergi, itu lebih penting. Karena istri bisa melihat suaminya nggak stres, nggak begini. Nah, jadi keluarga. Yang ketiga Pak, bisnis. Perhatikan bisnis kita. Karena bisnis kita mempertaruhkan nama Tuhan. Oke. Saya ingin katakan sampai hari ini, Bapak jangan kira saya tuh gak ada masalah. Kita running 14 perusahaan. Kalau saya cerita nanti Bapak dengan kesaksian, semua tuh mulai dari kecil, mulai dari susah. September 30, waktu saya kena cold shoulder di Taiwan, pas lagi ada konvensi Full Gospel bahasa Mandarin seluruh dunia. Tanggal 30 September, jam 4 sore, pabrik kami di Cirarap sana didatangin oleh Dipiter. 2 truk. Dipiter itu lebih menakutkan daripada dari Bareskrim, lebih menakutkan daripada Dipitsus. Kalau Dipitsus itu kan korupsi. Nah, Dipiter itu tertentu jadi apa aja. You punya
burung yang pelihara yang dilarang, yuk kena 200 juta. Saya masih mengalami itu. Jadi tidak ada, disamperin di sana, ditutup, di polis lain, dicek. Salah satu pabrik kita chemical, produksi film, dicek, minta ini, saya ditelepon, Pak Ardian ada kejadian ini. Saya bilang, jalanin aja. Pak, it's not easy. Kalau you nggak kena, lawyer saya, sekarang ini saya pakai TNT directornya Full Gas, Pak, John Thompson. Oh, artinya apa? Saya kan nggak bisa main-main, Pak. Saya nggak bisa nyogok-nyogok begini. Yang menangani pabrik, yang menangani pajak saya, grup, itu Manusur Topi. Puji Tuhan, sejak 2008 sampai sekarang, 2 dari perusahaan kami dapat pembayar pajak terbaik untuk Jakarta. Jadi saya ingin mengatakan bahwa perusahaan kita, bisnis kita adalah the highest calling di dalam hidup kita. Kalau Anda jadi pengacara, itu panggilan yang tinggi. Kalau Anda jadi pemilik garment kayak beliau ini, that's the highest calling yang Tuhan pakai. Jaga bahwa bisnis kita itu mempertaruhkan nama Tuhan. Mungkin kita lihat, bisnis saya kecil. Pak, saya ingin ngomong ke Bapak. Kita ada 5 pabrik. Semua pabrik kami itu mulai dari kecil. Dari kerja yang tapi saya kerja sampai tahun ini ya Pak. Secara pajak kami itu benar-benar bagus sekali. Boleh tanya Pak Manoso, tidak sempurna. Kami masih menunggu untuk nanti amnesti. Sesudah amnesti pajak semua akan selesai, benar-benar selesai. Tapi kalau yang menyangkut pidana, PPN dan lain, perusahaan kami clear semua. Oke. Karena apa Pak? Manusia nggak lihat, tapi Tuhan lihat. When kita tahu bahwa perusahaan kita itu punya Tuhan, perusahaan kita Bapak tahu kan semua toko bangunan ini kan di toko-toko di mana itu tutup semua kan karena digeledah sama polisi. Nah, waktu kejadian itu orang kantor Pak, emang apa takut di jalan aja kalau memang harus kena seperti itu. Ya, yang terjadi apa Pak? Semua dealer-dealer saya yang jual produk saya, kompetitor punya produk semua disimpan, produk saya semua ditaruh. Sampai dengan Januari sekarang ini kami itu tidak ada stok, semua habis. Jadi kejadian ini ya. Tapi ketika saya cerita ini Bapak merasa enak. 98 waktu saya jadi presiden Toma, perusahaan kami Toshiba, karena Pak ini tahu karena dekat kantor saya waktu itu di pintuan dekat dengan dia. Karena masalah pajak 11 miliar, 5 juta dolar, dan saya harus bayar 8 miliar lebih by law. Waktu itu saya jadi presiden Tom, lagi susah-susahnya, lagi krisis, dan waktu itu disuruh jadi presiden, dan Tuhan menolong dengan cara yang luar biasa. Kami pegang Toshiba komputer, waktu saya pelunasan 4.000 unit itu kira-kira 2.800. Saya ingat waktu saya jadi presiden Tom Chapter, saya nggak mau, saya bilang saya takut, bukan takut apa-apa, takut nanti nama chapter presiden Tom kemplang pajak, udah masuk di koran, udah waktu itu udah cari dirjen pajak, Mari Muhammad nggak bisa bantu, tidak ada yang bisa bantu, Tuhan yang bisa bantu. Caranya apa? Ketika 98 itu kejadian tahun 98 tiba-tiba dolar itu naik ke 14.000 lebih. Saya jual 300 unit pertama untuk Bank Indonesia, 370 unit. Dolarnya posisinya 14.000. Menjual kurang dari 3.000, 2.000 unit lebih, udah bayar hutang 8 miliar semua itu. Karena kami jual dalam US dollar. When I stand before, ketika saya berdiri di depan saudara ini, saya ingin mengatakan bahwa ikut Tuhan, ikut Full Gospel, bisnis kita itu Tuhan proses. Pak Manos jadi saksi. Kita membayar pajak dengan baik, belajar untuk benar Pak. Sakit, lawannya sama yang di kota-kota ini semua paralel import. Sejak kasus Tuhan bantu Toshiba itu saya jual bisnis tahun 2000, dan saya mulai kerja. Bisnis saya bilang,
Tuhan akan menolong, tapi you tidak boleh melakukan hal yang sama lagi. Dan kita stop mulai kerjain. Saudara tahu, tahun 2007 kena satu kasus lagi. Waktu Sunset Policy, Pak Manoser udah nangani itu. Tiba-tiba pajak itu PPh pribadi dikasih tahu, oh, you punya ada nama di 11 perusahaan, kok 3 aja yang dilaporin tentang pendapatan pribadi. Memang benar 3 itu aja yang saya ambil gaji sama dividen. Yang itu benar. Pak Manoser lupa memasukkan yang 8 ini. Jadi kena sekian. Ya udah bayar lah, mau bagaimana Pak? Tidak menjadikan saya susah atau apa. Hati tenang. Karena waktu 96 sampai 98 sebelum jadi presiden, malam tidur itu Pak ya. Kalau dengar telepon, ketakutan. Kantor udah dipasang hitam karena masalah pajak. Sampai saya ketemu waktu jadi presiden chapter, ketemu dirjen untuk mengatakan kita akan bayar. Kita tuh sebelum saya selesaikan jabatan saya bulan Oktober 2000, pembayaran itu lunas. When God chose you, He will anoint you. Ketika Tuhan memilih Anda, Tuhan akan mengurapi Anda. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan ini, sudah semua udah oke. Tiba-tiba Pak Manoser kata, Pak Dian, ini loh dari pajak kasih tunjuk, you punya rumah 2 di Amerika. You gak pernah lapor income-nya bagaimana. Saya bilang, bukan itu aja Pak. You ada pesta pernikahan 25 tahun. Kok you gak laporin? Istrimu pendeta, income-nya dari mana? Kok gak di... Istri saya sampai gereja, istri saya tuh volunteer, nggak terima 1 rupiah pun dari gereja. Bahkan kita yang support gereja, bangun gereja di mana-mana. Dan saya suruh Pak Manoser jalan aja. Kalau itu mah harus bayar ya bayar. Saya ingin kasih tahu saudara, melayani di Full Gospel bukan sesuatu beratnya semua akan smooth, bisnis akan jalan. Tahu, Bapak tahu, 2015 ini secara penjualan kami naik luar biasa. Ada satu perusahaan kecil, saya baru pulang kick-off meeting Sabtu kemarin. Mereka sampai perusahaan baru 5 tahun. Omsetnya itu bisa naik hampir 80%. Tapi dari overall perusahaan, omsetnya bagus. Lebih bagus dari 2014, ada kenaikan. Kenaikan cukup, sekitar 18. Tapi keuntungan menurun sampai 23%. Karena selisih kurs. Dari 8.000, 9.000 jadi 14.000, 13.000. Selisihnya di situ. Ketika saya lihat ini, waduh Pak, ketika bicara ini big, a lot of money. Terus gimana? Saya ketawa-ketawa saja. Saya bilang gini, sekarang kan kita sekian billion, oke? Kalau misalnya sekarang dikasih Tuhan 10 kali lebih besar dari ini, apa menjadikan kita jauh lebih happy? Dengan kurang ini apa kita menjadi orang susah? Enggak. Gaji karyawan tetap naik. Kami punya karyawan, kami bayar 2,5 juta, 2,2 juta sejak 2012. Tidak ada satu karyawan kami pun yang di bawah UMR. Saya pakai di kantor saya itu tenaga kerjanya Pak Agus. Tapi kami di luar itu kami bayar supaya tidak lebih rendah dari UMR. Ya, Pak. Dan karena saya mengerti panggilan saya. Jadi bisnis. Keempat baru masuk ke dalam pelayanan. Ya. Pelayanan kita itu jadi yang pertama fondasi tadi Pak. Ya. Pribadi kita, keluarga kita, bisnis kita baru masuk ke dalam pelayanan. Ketika bicara tentang pelayanan, bicara tentang poin yang kedua, calling. Apakah setiap kita yang hadir di tempat ini mengerti bahwa kita ada di Full Gospel ini? Full Gospel adalah panggilan kita. Ini penting sekali. Kalau kita nggak ngerti bahwa kita dipanggil Tuhan di wadah ini, maka saudara akan burn out. Saudara akan kecewa, tinggal waktunya kapan kita pergi.